Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex-Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti
yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog. Ini masalah bangsa, ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog. Ini masalah bangsa, ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dia membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami tidak bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap,
ada Natalie speaking dan sebagainya, membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi kesatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau ada tindakan ini jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi penerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi.
kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dia membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM.
Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan pasti pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami tidak bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Pique dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau tindakan ini masalah. Jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi bukan penirunya.
Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dia membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini.
Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami sudah bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Piking dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau ada tindakan yang bersangkutan, jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika
menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi, keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya.
Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami juga bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Pique dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau tindakan ini jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan,
alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju.
kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dia membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami tidak bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Pique dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi kesatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau tindakan ini bersangkutan. Jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi penerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2,
Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu.
Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dia membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan pasti pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami tidak bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Pique dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau ada tindakan yang bersangkutan, jadi kami tidak pernah merasakan.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi penerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti
yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami sudah bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Gus Zakir Manap,
ada Natalius Pique dan sebagainya, membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau ada tindakan ini jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi.
Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dia membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM.
Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami tidak bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Pique dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau tindakan ini jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi bukan penirunya.
Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dia membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini.
Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami tidak bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Pique dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau tindakan ini bersemangat. Jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex-Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika
menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya.
Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami juga bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Piking dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau ada tindakan yang bersangkutan, jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi penerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista,
uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah
yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami tidak bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Pique dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi persatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau tindakan ini bersemacam. Jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex-Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan.
Sedangkan Prabowo malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara, dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah
gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga merespon soal upaya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang membawa orang tua Harun Al-Rashid dalam debat perdana Capres pada Selasa malam ke hadapan Prabowo Subianto. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya menghormati apapun yang dilakukan oleh pasangan calon lain dalam debat ini. Ketika disinggung apakah kubu Prabowo Gibran merasa diserang dengan upaya tersebut, Nusron menegaskan tidak pernah merasa. Pihaknya tidak merasa diserang ataupun risau sebab sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al-Rashid adalah tindak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto. Nusron juga menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut, termasuk keluarga dari Harun. Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 sudah memberikan adanya bukti persatuan, di mana dalam kubu Prabowo Gibran sendiri sudah tergabung beberapa orang aktivis termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM. Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo Gibran telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau. Hal itu penting disampaikan karena menurut dia demi tercapainya suatu persatuan. Kami tidak pernah merasa diserang. Yang merasakan biarkan patuh pernah. Pokoknya apapun aksi yang dilakukan oleh paslon yang lain, kami hormati. Ketika kami ditanya tentang isu-isu hak asasi manusia, penculikan dan sebagainya, kami juga bawa. Ada Mas Budiman, ada Gus Jafri, ada Adi Arif, ada Muzakir Manap, ada Natalius Piking dan sebagainya. Membuktikan bahwa sudah ada proses kebersatuan antara aktor-aktor negara pada masa lampau dan aktor-aktor sejarah. Kalau dalam bahasanya Mas Budiman, aktor negara dan aktor sejarah demi kesatuan masa depan. Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, dan kami tidak pernah merasa meninggalkan yang bersangkutan. Karena apa? Karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawab negara. Kalau tindakan ini bersangkutan. Jadi kami tidak pernah merasakan. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo Subianto dinilai gagal meniru Presiden Jokowi dalam debat perdana Capres di KPU. Menurutnya, Prabowo bukanlah peniru Presiden Jokowi. Akan tetapi, ex-Danjen Kopassus itu merupakan penerus dari Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Oke, ucap Budiman dalam acara peluncuran program prioritas nasional relawan penerus negeri di Hotel Arion Suites, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023.
Budiman justru menyindir ada pihak yang sedang berusaha meniru Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, seharusnya mereka harus menjadi penerus ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada yang meniru Pak Jokowi padahal seharusnya jadi penerusnya. Pak Prabowo lebih memilih jadi menerus bukan peniru. Oke, tukasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menilai calon presiden, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto gagal meniru Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam debat perdana capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Pak Prabowo bukan Jokowi, kata Hasto setelah rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung HN, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Hasto mengatakan, Prabowo dikesankan atau didesain ingin menampilkan seperti sosok Presiden Jokowi. Namun, Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan, saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo, malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, uang berakibat adanya utang luar negeri. Negara seperti mau perang, ini yang membedakan lagi. Niatnya meniru, hasilnya berbeda. Kayaknya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi, ucap Hasto. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada H16. Maka dengan sisa waktu 60 hari ke depan, TPN akan bergerak, lewat darat, udara dan spiritualitas. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto